Hai, saya Matos Herman. Hari ini saya akan membahas mengenai time-lapse fotografi. I can get fly, 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 fly. I can get fly, fly, fly. Nah, mungkin di sini teman-teman baru pernah dengar istilah time-lapse ya. Biasanya mungkin di smartphone atau di kamera ada salah satu menunya itu ada tulisannya time-lapse. Nah, ini sebenarnya adalah suatu pengembangan ilmu dari fotografi yang menjadi seperti sebuah video. Jadi, time-lapse fotografi itu adalah pengembangan dari seni fotografi dengan cara menggabungkan foto menjadi sebuah video. Time-lapse kurang lebih mirip dengan stop motion, tetapi time-lapse tidak perlu mengubah sudut dan objek yang difoto karena time-lapse mengambil foto yang akan dibuat menjadi video dengan menggunakan sistem interval. Nah, apa sih sistem interval? Sistem interval adalah pengambilan gambar yang berulang-ulang berkali-kali dengan jeda waktu tertentu. Nah, objek yang biasanya banyak diambil oleh teman-teman untuk time-lapse adalah objek yang bergerak secara lambat. Misalnya pergerakan awan, atau misalkan kita di dalam kerumunan pasar, kemudian orang bergerak pelan-pelan. Nah, itu biasanya kita ambil secara berkala atau terus-menerus dengan interval waktu tertentu. Kalau zaman dulu waktu saya masih kecil, waktu saya sering nonton TV, ada satu video yang saya suka banget, itu adalah foto bunga pada saat dia mekar. Atau misalkan foto sebuah pohon di mana dia dari daunnya kuncup sampai dia menjadi daun besar. Nah, itu biasanya diambil dalam jangka waktu yang cukup panjang. Biasanya diambil bisa dalam hitungan hari atau bisa juga dalam hitungan bulan gitu ya. Bahkan kalau misalnya teman-teman pergi kemana-mana, misalkan traveling, teman-teman mungkin naik pesawat terus kemudian pakai menu time-lapse dalam smartphone, pasti pernah kan kita taruh di depan jendela, kemudian kita bisa lihat pergerakan awannya tersebut. Nah, zaman dulu itu belum ada yang namanya menu atau remote khusus yang sudah built-in ke dalam kamera. Jadi zaman dulu kita harus beli remote khusus yang bernama intervalometer. Mungkin di dalam pikiran teman-teman sekarang bertanya-tanya, kenapa nggak ambil video biasa aja sih, kenapa harus menggunakan time-lapse? Jadi sebenarnya output yang dihasilkan dari video yang biasa dengan time-lapse itu adalah output yang sedikit berbeda hasilnya. Dan kalau kita mengambil momen, katakan seperti tadi yang saya ceritakan, bunga gitu ya, bunga merekah itu kan bisa dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kalau kita menggunakan video biasa, biasanya kita kan nyalahkan video itu terus-menerus, dan dia akan merekam secara terus-menerus. Nah, efeknya biasanya baterai lebih cepat habis, dan juga kamera lebih cepat panas. Tapi kalau kita menggunakan time-lapse, biasanya sensor jauh lebih aman daripada kita memanteng atau menyalahkan kamera kita secara terus-menerus. Kemudian apa sih perbedaan satuan antara video dengan video time-lapse? Nah, ini sebenarnya satuannya sama, yaitu FPS atau frame per second. Fly, 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 fly. I can get fly, 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 fly. I can get fly, 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 fly. I can get fly, fly. Nah, kemudian mungkin teman-teman ada bertanya-tanya gimana sih caranya membuat sebuah video time-lapse. Jadi sebenarnya prinsipnya sama banget dengan fotografi biasa. Jadi kalau kita mengambil satu buah frame, pasti kita akan men-setting aperture-nya, shutter speed-nya, kemudian ISO-nya. Dan kalau misalkan teman-teman ingin memotret dengan kecepatan shutter yang lebih lambat ya, jadi misalkan teman-teman ingin foto slow speed, kemudian kalau kita motret cityscape kan biasanya ada light trail-nya itu di jalanan. Nah, teman-teman juga bisa, misalkan kalau ingin mengambil sebuah frame dengan shutter speed yang lambat, nah kita bisa mendapatkan garis-garis atau light trail tersebut. Nah, di sana itu sudah jadi satu buah foto, jadi satu buah frame. Tinggal teman-teman menghitung untuk frame berikutnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ambil cityscape, kita foto sekali, kemudian sudah selesai, terus kemudian selang berapa detik kemudian kita foto lagi sekali lagi, teman-teman mungkin bisa melihat efeknya di dalam komputer seperti seolah-olah itu cerita yang bersambung. Jadi seolah-olah ada pergerakan di sana. Nah, jedanya itu yang harus kita atur, jeda atau interval waktunya itu. Nah, caranya itu kalau misalkan kita menggunakan tangan secara manual, biasanya jedanya itu tidak teratur rapi. Maka daripada itu kita butuh intervalometer untuk mengatur jeda yang presisi. Jadi pada saat kita mengambil sebuah video, selain kita memperhatikan shutter speed, ISO maupun aperture, teman-teman juga harus memperhatikan white balance. Kita harus men-setting white balance kita secara manual. Karena kalau kita setting dengan auto, biasanya hasil time-lapse kita atau foto-fotonya itu kadang-kadang bisa belang. Karena pada saat kita memotret, kemudian ada perubahan cuaca, apalagi foto-foto outdoor, itu pasti ada perubahan warna.
Teman-teman mungkin ada yang pernah dengar istilah hyperlapse. Jadi apa sih bedanya antara time-lapse dan juga hyperlapse? Nah, hyperlapse adalah teknik di dalam teknik time-lapse itu sendiri, di mana di dalam ini melibatkan gerakan kamera, di mana gerakan kamera ini cukup jauh selama pengambilan gambar, sehingga menciptakan jalur gerakan yang kompleks dan perubahan sudut. Hyperlapse pada dasarnya adalah teknik time-lapse, tapi dengan gerakan tambahan pada jarak yang lebih jauh. Nah, mungkin di sini teman-teman ingin nyoba bikin video time-lapse. Gimana caranya? Nah, disimak tips berikut ini. Nah, tips yang pertama, teman-teman harus pastikan di dalam kamera teman-teman ada menu time-lapse. Jadi kalau teman-teman belum memiliki kamera dengan fasilitas time-lapse, teman-teman bisa menggunakan intervalometer. Ini bisa dibeli di toko-toko kamera karena biasanya satu remote yang umum ya, yang umum biasanya digunakan dari dulu. Dan kalau teman-teman sudah memiliki menu di dalam sana, nah teman-teman coba pelajari bagaimana men-setting menunya tersebut. Nah, saya coba lihat menunya di dalam kamera Nikon C7 saya. Di sini sebenarnya ada dua pilihan, jadi teman-teman bisa memilih dengan menu di sini di bagian photo shooting menu. Teman-teman bisa pilih ada yang namanya interval timer shooting. Nah, di sini teman-teman bisa pilih, diklik ke kanan, itu kita bisa lihat. Ini ada beberapa pilihan, jadi teman-teman bisa mengambil foto dengan interval waktu tertentu. Atau pilihan keduanya, teman-teman bisa menggunakan langsung menu time-lapse movie. Nah, di sini teman-teman setelah mengambil gambar, dia akan otomatis menjadi sebuah film. Nah, saya akan coba bahas di sini, ada beberapa menu yang mungkin teman-teman ada yang belum familiar. Nah, di sini ada pilihan interval. Jadi interval adalah jeda waktu antar frame. Jadi kalau kita ambil dua buah foto, nah jeda dari foto pertama ke foto yang kedua itu kita mau berapa besar atau berapa lama intervalnya. Biasanya semakin lama intervalnya, otomatis fotonya itu jedanya semakin lama juga. Jadi seolah-olah lebih patah gitu ya dibandingkan dengan video yang intervalnya lebih pendek. Kemudian di sini ada pilihannya juga shooting time. Nah, di sini teman-teman bisa pilih kita mau memotret dalam jangka waktu berapa lama. Kemudian nih kalau teman-teman nyoba cari menunya time-lapse ini atau time-lapse movie kayak gini, mungkin teman-teman kok ada menunya tapi nggak bisa diklik. Nah, teman-teman coba cek settingan waktunya, jadi zona waktunya itu teman-teman sudah sesuai belum sama zona waktu yang sekarang. Mungkin ada beberapa teman-teman waktu beli kameranya itu nggak sempet diupdate. Jadi menunya itu dia error, dia tidak muncul. Jadi teman-teman coba ganti dulu dan mudah-mudahan hasilnya akan nyala seperti ini. Kemudian tips yang kedua adalah perhatikan memory card yang kamu gunakan. Buat teman-teman yang mungkin belum nonton video saya sebelumnya tentang memory card, teman-teman bisa klik di link di bawah ini. Nah, jadi buat teman-teman coba cari memory card yang lebih cepat. Karena kalau kita mengambil sebuah video, ngambil sebuah foto, dia kan ada interval waktunya. Kalau misalkan interval waktunya itu cepat, tapi ternyata memory card kamu itu merekam foto yang sebelumnya lambat, maka akan menyebabkan error pada memory card kita. Nah, tips yang ketiga adalah menggunakan tripod pada saat kita mengambil video time-lapse. Nah, tujuan kita menggunakan tripod sebenarnya supaya gambarnya itu statis di angle yang itu aja gitu. Kalau misalkan teman-teman pakai handheld, kadang-kadang kan kita tangannya agak naik dikit lah, ke bawah dikit, atau digeser dikit. Nah, itu biasanya orang yang nonton nggak gitu suka, karena biasanya terlalu banyak gerakan di dalam situ. Tapi kalau misalkan teman-teman memang ingin membuat itu lebih dinamis, benar-benar bergerak, ya nggak apa-apa juga, karena ada beberapa video yang sifatnya memang handheld. Jadi memang dari video dari awal sampai akhir itu semuanya bergerak gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin yang lebih rapi, lebih statis, baiknya menggunakan sebuah tripod. Nah, tips yang keempat adalah untuk teman-teman yang mungkin ingin mengambil video dengan ekstra gerakan nih. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan tripod, mungkin kan angle-nya statis gitu aja ya. Jadi kalau teman-teman mungkin ingin membuat gerakan yang dia berputar ke kiri ke kanan atau atas ke bawah, nah teman-teman bisa menggunakan Miops trigger yang satu ini.
Nah, ini ada satu buah alat yang teman-teman mungkin bisa invest kalau teman-teman suka banget sama time-lapse. Karena kalau misalkan bikin video statis itu aja kan akan bosan ya. Nah, teman-teman dengan menggunakan Miops Capsule 360 ini, teman-teman bisa mendapatkan video dengan variasi gerakan yang kita inginkan. Mungkin kalau teman-teman pernah merhatiin di video saya sebelumnya, saya pernah unboxing alat ini, yaitu alat Miops Capsule 360. Nah, linknya di bawah ini, jadi teman-teman bisa lihat dulu nih video unboxingnya seperti apa. Dan di video ini saya akan membahas hasil yang sudah saya ambil. Jadi dengan alat ini, teman-teman bisa menggunakan kamera DSLR, mirrorless, ataupun dengan menggunakan smartphone. Ini caranya gampang banget nih, teman-teman tinggal taruh di atas tripod kita dan kemudian si kamera ini kita letakkan di bagian atasnya dan kita bisa setting dengan menggunakan aplikasi di smartphone kita untuk mengatur pergerakan yang kita inginkan. Nah, enaknya nih dengan aplikasi ini teman-teman bisa mengatur walaupun jarak kita jauh, jadi smartphone kita ini bisa menjadi sebuah remote untuk si Miops Trigger ini. Nah, ini video yang saya udah ambil dengan menggunakan Miops Capsule 360. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran, pengen coba mungkin kapsul 360-nya ingin ditandem, misalkan dibikin lebih dari satu kapsul, itu bisa banget ya teman-teman bisa gabungin 2 atau 3. Nah, itu bisa mendapatkan efek-efek video yang berbeda. Nah, kemudian tips yang kelima nih, teman-teman harus perhatikan aplikasi atau software yang kita gunakan untuk menggabungkan foto-foto tersebut menjadi sebuah video time-lapse. Teman-teman bisa menggunakan Adobe Premiere atau bisa juga menggunakan Adobe Photoshop yang versi terbaru. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran pengen nyobain bikin sebuah video time-lapse dengan menggunakan Miops Capsule 360, teman-teman bisa klik link di bawah ini dan bisa langsung order di sana. Demikian pembahasan hari ini mengenai time-lapse fotografi. Jadi buat teman-teman yang ingin request tema berikutnya, silahkan tulis di bawah. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching.